Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mempelajari tentang bab 4 kelas 10 SMA tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat. Namun, sebelum masuk ke materi tersebut, terlebih dahulu kita mempelajari tentang sistem persamaan linear dan kuadrat serta sistem persamaan kuadrat dua variabel. Nah, coba perhatikan konstruksi jembatan ini. Jika salah satu konstruksi baja yang melengkung dan salah satu konstruksi baja yang lurus digambarkan pada bidang koordinat kartesius, maka ia akan terlihat seperti gambar ini. Nah, pada gambar ini terdapat garis lurus dan garis melengkung yang saling berpotongan. Gambar ini merupakan salah satu contoh grafik sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel. Titik potong antara kedua grafik ini merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut, dari sistem persamaan tersebut. Yang pertama, persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya. Persamaan linear dua variabel ini, atau disingkat dengan PLDV, adalah persamaan linear yang memiliki dua variabel dengan pangkat setiap variabelnya 1, di mana bentuk umum PLDV dengan variabel Y dan X ini adalah Kx ditambah My sama dengan N, dengan K, M, dan N-nya adalah bilangan real. Contoh, 2X tambah 2Y tambah 3X sama dengan 4, variabelnya X dan Y, 3T dikurang S sama dengan 1, variabelnya adalah variabel T dan S, setengah M ditambah 5N sama dengan 4, variabelnya adalah variabel M dan N, 2A sama dengan 3B dikurang 2, variabelnya adalah A dan B. Contoh, penyelesaian dari 2Y ditambah 3X sama dengan 4. Nah, coba perhatikan grafik ini. Dari grafik ini terlihat titik min 3,6 setengah, min 3 di X, 6 setengah di Y. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dulu titik mana yang akan kita ambil untuk menentukan grafiknya. Kalau di sini kita ambil titik min 3, min 2, 0, 1, 2. Nah, titik ini, titik X ini, min 3 ini kita masukkan ke dalam persamaan di mana X-nya ini diganti dengan negatif 3, diganti dengan negatif 2, diganti dengan 0, diganti dengan 1, diganti dengan 2. Nah, jika X-nya diganti dengan negatif 3, X-nya diganti dengan negatif 3, maka hasilnya adalah 6 setengah. Jika digambarkan, min 3-nya di X, 6 setengah di Y. Terdapat titik perpotongan. Selanjutnya, min 2. Jika min 2 kita masukkan ke persamaan, dapat hasilnya 5, itu 2 di X, dan min 2 di X dan 5 di Y. Dapat titik perpotongan. Selanjutnya 0. Jika 0 dimasukkan ke persamaan, maka hasilnya adalah 2, 0,2. Kita bulatkan, kita kasih titik. Selanjutnya 1. Jika 1 kita masukkan ke persamaan, maka hasilnya adalah setengah. 1 di X, setengah di Y, sama dengan 0,5. Dan 2, jika dimasukkan ke persamaan ini, akan mendapatkan hasil negatif 1, yaitu 2 di X dan negatif 1. Nah, titik-titik perpotongan ini kita hubungkan dari atas ke bawah, akan membentuk sebuah garis lurus dengan nama 2Y tambah 3X sama dengan 4. Nah, inilah yang dinamakan dengan penyelesaian dari 2X tambah 3Y sama dengan 4. Nah, contoh lain. Dengan contoh yang sama, 2Y tambah 3X sama dengan 4, tetapi X-nya kita misalkan dengan min 4, min 2, 0, 2, dan 4. Kita misalkan X-nya sama dengan negatif 4. 2Y tambah 3X sama dengan 4. 2Y tambah 3 dikali min 4 sama dengan 4. 2Y dikurang 12 sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 tambah negatif 12 pindah ke kanan menjadi positif 12. 2Y sama dengan
16, di mana Y sama dengan 16 per 2 dan Y adalah 8. Maka titik yang memenuhi adalah negatif 4, X, dan 8. Nah, kita misalkan lagi, X-nya sama dengan negatif 2. 2Y tambah 3X sama dengan 4. 2Y ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan 4. 2Y. 3 kali negatif 2, negatif 6 sama dengan 4. 2Y negatif 6 pindah ke ruas kanan jadi positif 6. 2Y sama dengan 10 dan Y-nya sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Maka titiknya adalah titik negatif 2 dan 5. Negatif 2 di pos X di X dulu baru Y. Nah, kita misalkan lagi X-nya sama dengan 0. 2Y tambah 3X sama dengan 4. 2Y tambah 3 dikali 0 sama dengan 4. 2Y tambah 0 sama dengan 4. 2Y sama dengan 4. Y-nya 4 per 2 sama dengan 2. Titik yang memenuhi adalah 0,2. Nah, selanjutnya lagi, X-nya sama dengan 2. 2Y tambah 3X sama dengan 4. 2Y ditambah 3 dikali 2 sama dengan 4. 2Y ditambah 6 sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 dikurang 6. 2Y sama dengan min 2. Dan Y-nya min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Maka titiknya adalah min 2, negatif 1. Selanjutnya X-nya sama dengan 4. 2Y tambah 3X sama dengan 4. 2Y tambah 3 dikali 4 sama dengan 4. 2Y 3 dikali 4, 12 sama dengan 4. 2Y sama dengan 4 dikurang 12. Dimana 2Y sama dengan negatif 8. Y sama dengan negatif 8 per 2. Y sama dengan negatif 4. Titiknya adalah 4,4. Nah, setelah kita dapat titik dari persamaan tadi, maka titik-titiknya ini kita pindahkan ke garis bilangan. Garis yang pertama tadi, titik min 4,8. Min 4 di X, ini min 4. 8 di Y, terdapat titik perpotongan. Selanjutnya, min 2,5. Min 2 di X. Min 2 di X, 5 di Y. Terdapat titik perpotongan. Lanjut. 0,2. 0 di X, 2 di Y, titik perpotongan. Selanjutnya 2,-1. 2 di X, negatif 1 di Y. Selanjutnya 4 di X, negatif 4 di Y. Nah, sudah dapat perpotongan. Titik perpotongan ini kita hubungkan membentuk sebuah garis lurus. Penyelesaian dari 2Y tambah 3X sama dengan 4. Maka penyelesaian dari grafik 2Y tambah 3X sama dengan 4 adalah negatif 4,8, min 2,5, 0,2, 2, negatif 1, 4, negatif 4. Selanjutnya adalah persamaan kuadrat dua variabel dan penyelesaiannya. Persamaan kuadrat dua variabel ini disingkat dengan PKdV, merupakan persamaan kuadrat yang terdiri dari atas dua variabel. Bentuk umumnya dengan variabel X dan Y-nya adalah AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX kuadrat tambah CXY ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah himpunan pasangan X, Y yang memenuhi persamaan AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CXY ditambah DX ditambah EY ditambah 1 sama dengan 0. Nah, tetapi pada subbab ini kita akan membahas PKdV yang memiliki persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Dengan A, B, C, D, E, dan F ini adalah bilangan real serta A dan B-nya tidak semuanya 0. Jadi ingat ya yang kita pelajari di sini dengan persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, jika digambarkan pada koordinat kartesius,
Gambarkan ke koordinat kartesius, gambarnya adalah seperti ini. Ini kan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah C jika A-nya besar dari 0. Jika A-nya besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Jika A-nya kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Nah, parabola Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka penyelesaian dari Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c ini adalah himpunan titik yang berada pada parabola Y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Yang ketiga, sistem persamaan linear dan kuadrat dua variabel yang disingkat dengan SPLKdV. Nah, di mana definisi dari SPLKdV ini adalah sistem persamaan yang terdiri dari persamaan linear dua variabel dan persamaan kuadrat dua variabel, yang mana variabel-variabel dalam kedua persamaan saling terkait. Bentuk umumnya, N sama dengan Kx tambah Ny. Y sama dengan Px kuadrat ditambah Qx ditambah R, di mana keterangannya X tambah Y sama disebut dengan variabel, K, M, P, dan Q sebagai koefisien, P-nya tidak sama dengan 0, N dan R disebut sebagai konstanta. Penyelesaiannya, coba perhatikan contoh tersebut. Penyelesaiannya adalah nilai-nilai pasangan X, Y yang memenuhi persamaan-persamaan anggota sistem. Contoh, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Y sama dengan 3 sama dengan Y kurang X. Untuk persamaan 3 sama dengan Y kurang X, kita misalan X-nya sama dengan negatif 3, 3 sama dengan 3 dikurang negatif 3, 3 sama dengan Y tambah 3, negatif ke negatif positif, 3 dikurang ini, 3 pindah ke ruas kiri menjadi negatif 3 sama dengan Y, 3 dikurang 3, 0, sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan 0. Maka titiknya adalah titik negatif 3,0. Kita masukkan ke garis bilangan. Min 3,0 negatif 3 di X, 0 di Y. Terdapat titik. Nah, selanjutnya untuk persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Kita misalkan X-nya sama dengan 2. X-nya ini diganti dengan 2, maka 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 3, 4, ditambah 4 dikurang 3, 4 tambah 4, 8 dikurang 3, maaf, ini 3 ya. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka titik yang ini adalah 2,5. 2 di X dan 5 di Y. Nah, titik ini kita hubungkan membentuk garis lurus. Bentuk garis lurus dengan parabola terbuka ke atas. Nah, parabola ke atas, maka penyelesaiannya ada 2, yaitu 3 sama dengan Y dikurang X. Nah, pada gambar ini dapat kita simpulkan garis 3 sama dengan Y kurang X dan parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 berpotongan di titik negatif 3,0 dan 2,5. Nah, jadi penyelesaian dari SPLKdV ini adalah himpunan penyelesaian sama dengan negatif 3,0, 2,5. Nah, selain menggunakan grafik, sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini juga dapat kita selesaikan dengan metode substitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, nyatakan persamaan linear dalam bentuk eksplisit. Misalnya, 3 sama dengan Y kurang X dapat dinyatakan dalam bentuk eksplisitnya Y sama dengan 3 ditambah X. Langkah kedua, substitusikan bentuk Y sama dengan 3 ditambah X ke persamaan kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, sehingga kita peroleh persamaan baru AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Lalu carilah akar-akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Langkah ketiga, misalkan akar-akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0
adalah X1 dan X2. Lalu, substitusikan X1 dan X2-nya ke persamaan Y sama dengan 3 ditambah X, atau Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 3, sehingga kita peroleh nilai Y1 dan Y2. Maka, penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Nah, banyak penyelesaian dari SPL KdV. Secara geometri, penyelesaiannya adalah himpunan titik potong antara garis N sama dengan Kx ditambah Ny dan parabola, sehingga banyak penyelesaian dari sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini dapat dilihat dari banyaknya titik potong antar garis dan parabola dalam SPL KdV ini. Secara geometri, himpunan penyelesaiannya juga himpunan titik potong antar garis N sama dengan Kx tambah Ny dengan parabola Y sama dengan Px kuadrat ditambah Qx ditambah R. Sehingga banyak penyelesaian SPL KdV-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika garis memotong parabola di dua titik, SPL KdV memiliki dua penyelesaian. Jika digambarkan adalah gambar yang pertama ini. Jika garis memotong parabola di dua titik. Dua titik yang dimaksud ini adalah titik yang di sini dengan titik yang di sini dan memotong parabola. Maka ia memiliki dua penyelesaian. Nah, yang kedua, jika garis memotong parabola di satu titik atau menyinggung parabola, maka SPL KdV-nya memiliki satu penyelesaian. Gambar yang kedua, garisnya memotong parabola di satu titik dan menyinggungnya, maka ia memiliki satu penyelesaian. Gambarnya. Nah, jika garis tidak memotong maupun tidak menyinggung parabola, maka sistem persamaan linear kuadrat dua variabel ini tidak memiliki penyelesaian. Seperti gambar ini, tidak memotong ataupun tidak menyinggung. Ia tidak memiliki penyelesaian. Nah, lanjut. Sistem persamaan kuadrat dua variabel atau SPKdV adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan kuadrat dua variabel yang mana variabel-variabel dalam persamaan tersebut saling terkait. Nah, bentuk umumnya Y sama dengan Kx kuadrat ditambah Mx ditambah N, Y sama dengan Px kuadrat ditambah Qx ditambah R, di mana X dan Y ini disebut sebagai variabel, K, M, P, dan Q disebut sebagai koefisien, K-nya tidak sama dengan 0 dan P tidak sama dengan 0, N dan R-nya disebut sebagai konstanta. Penyelesaian SPKdV. Penyelesaian sistem persamaan kuadrat dua variabel ini adalah nilai-nilai pasangan X, Y yang memenuhi persamaan-persamaan kuadrat anggota sistem. Nah, penyelesaian dari SPKdV ini adalah himpunan titik potong antara parabola Y sama dengan Kx kuadrat ditambah Mx ditambah N dan parabola Y sama dengan Px kuadrat ditambah Qx ditambah R. Contoh, Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X ditambah 12. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Nah, untuk Y sama dengan X kuadrat dikurang 8X tambah 12, kita misalkan X-nya sama dengan 1. Y sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 8 kali 1 ditambah 12. Y sama dengan 1 dikurang 8 tambah 12. Y sama dengan min 7 tambah 12, di mana Y sama dengan 5. Titiknya berada di 1,5. 1 di X, 5 di Y. Nah, untuk Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 4. Kita misalkan X-nya sama dengan 4. Y-nya sama dengan negatif kali 4 kuadrat ditambah 2. Kali 4 ditambah 4. Y sama dengan negatif 16 ditambah 8 tambah 4.
Y sama dengan negatif 16 tambah 12 sama dengan negatif 4. Titik yang berada adalah 4, negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah 1,5, 4, negatif 4. Banyak penyelesaian SPKDV ini adalah himpunan titik potong antara parabola Y sama dengan KX kuadrat ditambah MX ditambah N dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Jika kedua parabola saling berpotongan di dua titik, SPKDV memiliki dua penyelesaian. Gambarnya, memotong kedua titik, maka ia memiliki dua penyelesaian, merupakan nih gambar yang pertama. Lanjut, jika kedua parabola saling berpotongan di satu titik atau saling menyinggung, SPKDV-nya memiliki satu penyelesaian. Jika digambarkan adalah ini, kedua parabola saling berpotongan di satu titik. Kedua parabola saling bersinggungan. Ini adalah gambar kedua dan ketiga adalah contoh dari penyelesaian yang kedua. Nah, yang ketiga, jika kedua parabola tidak memotong ataupun tidak menyinggung, maka SPKDV-nya tidak memiliki penyelesaian. Digambarkan dengan ini, tidak memotong, tidak menyinggung, maka kedua parabolanya tidak saling berpotongan. Tidak memiliki penyelesaian. Nah, cukup sekian sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.